seperti sawit, karet, dan kakao, sehingga mudah mengalami fluktuasi ekonomi rumah tangga sejalan dengan fluktuasi harga komoditi. Tidak jarang tiba-tiba petani mengalami kesulitan ekonomi sehingga harus menjual aset-asetnya. Bagaimanakah strategi dan kebijakan Bapak serta pandangan Bapak terhadap pengembangan pertanian, terutama untuk ketahanan pangan ke depan di Kabupaten Pasaman Barat? Waktunya 2 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, tentu kita akan mendata lahan yang ada di setiap negari maupun di setiap kecamatan. Tujuannya supaya petani tidak melakukan alih fungsi dari pertanian menjadi perkebunan. Apalagi petani-petani yang mempunyai lahan yang sangat terbatas. Dengan demikian tentu nanti dinas yang terkait, apabila si petani mengalihkan alih fungsi, tentu ini akan kita beri penyuluhan sehingga kita dapat mempertahankan suasana pangan sesuai dengan data yang ada di nagari maupun yang ada di kecamatan tingkat Kabupaten Pasaman Barat. Dengan demikian tentunya alih fungsi ini dapat kita jaga sehingga ada lahan-lahan yang khusus untuk perkebunan dan ada lahan yang khusus untuk pertanian maupun untuk petani-petani sayur. Dengan demikian sekarang fungsi tahapan petani-petani yang ada ini tetap berjalan sesuai dengan tingkatan petani yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Hal inilah yang akan kami lakukan, strategi inilah rasanya yang gitu kita lakukan dalam rangka mempertahankan tingkat ekonomi masyarakat menengah, lemah, dan ekonomi masyarakat tingkat tinggi. Mungkin itu tambahan. Silakan. Ya, kami tambahkan tentang pembangunan pertanian, khususnya padi sawah. Tentu program pemerintah kan sejak dulu intensifikasi dan ekstensifikasi dengan menggunakan teknologi dan perluasan area. Sekarang tentu dengan program sekarang masyarakat kita cenderung meninggalkan pertanian tadi, tentu kita bagaimana mempertahankan itu agar program intensifikasi dan ekstensifikasi ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya masih pertanyaan yang sama kepada Bapak Syairan dan Bapak Duyanto. Bagaimanakah strategi dan kebijakan Bapak serta pandangan Bapak terhadap pengembangan pertanian, terutama untuk ketahanan pangan ke depan di Kabupaten Pasaman Barat? Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Bu. Jadi untuk mempertahankan keadaan ketahanan pangan di Pasaman Barat, kita akan meningkatkan penyuluhan kepada petani. Yang pertama, jangan mengalihkan tanaman tanahnya kepada perkebunan. Kita akan meningkatkan pencetakan sawah baru dan membangun irigasi yang diperlukan oleh petani sehingga mereka nyaman untuk berusaha di bidang pertanian. Demikian juga tentu dinas-dinas yang terkait harus aktif memberikan penyuluhan ke lapangan. Mereka PPR ini kita fungsikan sehingga mereka dekat dengan petani dan petani bisa mengikuti apa yang mereka bimbing dalam pertanian tersebut. Sampai itu juga tentu akan adanya keanekaragaman tanaman seperti tanaman sayur-sayuran yang sebagian besar Kabupaten Pasaman Barat itu tumbuh dengan subur. Hari ini para petani yang bertahan sempit itu tertolong dengan tanaman-tanaman sayur yang bisa dimanfaatkan tiap hari dan mereka tidak terpengaruh dengan harga sawit. Mereka bisa hidup dengan tanaman sayur mereka, contohnya yang ada di Kecamatan Bandung. Itu kita akan kembangkan ke depan dan terus kita bina bersama-sama dengan dinas terkait. Dinas terkait penting untuk memahami apa yang harus mereka kerjakan. Terima kasih Bu. Baik, kalau ada yang mau ditambahkan silakan Pak. Terima kasih. Jadi untuk supaya jangan rakyat itu fokus terhadap salah satu tanaman, tentu kita perlu kita buat perda sebelum kita berikan arahan-arahan, dan ini tentu kerjasama kita dengan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Jadi sehingga sinkron untuk bagaimana mengantisipasi ketika harga salah satu komoditi tidak terrealisasi harganya. Terima kasih. Bagaimana strategi dan kebijakan Bapak serta pandangan Bapak
terhadap pengembangan pertanian, terutama untuk ketahanan pangan di Kabupaten Pasaman Barat. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Cara-cara pengembangan peningkatan ekonomi masyarakat tadi, kami yang terpilih di Bupati dan Bupati Pasaman Barat, kita mengupayakan pengembangan memperluas tempat atau suara atau berluas dan menambah kalau memungkinkan sesuaikan dengan anggaran, maka kita akan meningkatkan irigasi dan perluasan lahan-lahan pertanian. Kemudian pengembangan pertanian hortikultur di daerah-daerah tertentu, seperti contoh di Kecamatan Telamau dan Kajai, itu memungkinkan untuk pengembangan di sana. Kemudian untuk pengembangan peningkatan hasil dari pertanian tersebut, perlu kita memberikan penyuluhan kepada para petani melalui barangkali kelompok-kelompok tani yang ada. Cukup banyak kelompok tani di Kabupaten Pasaman Barat ini. Terima kasih. Ya, kalau mau ditambahkan silakan Pak. Ya, sebagai tambahnya, tentunya agar masyarakat tidak terkonsentrasi di pertanian sawit, kita akan upayakan seperti yang disampaikan tadi, penambahan lahan area pertanian, persawahan dengan membuat pencetakan sawah baru. Iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tampaknya suasana semakin hangat.